Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, keluarga dan umat Islam seluruhnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sampai akhir hayat kita seluruhnya. Sahabat Darussalam yang insya Allah sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sudah kita lewati beberapa hari kita saum kita diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Hadirin sahabat Darussalam yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Ayat ini sebuah informasi buat kita ya. Allah memberikan informasi bahwa di bulan Ramadan ada sebuah peristiwa besar di mana Al-Qur'an diturunkan di bulan tersebut. Yang tujuannya hudal linnas, Quran itu berfungsi untuk petunjuk buat seluruh manusia. Ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala, sifatnya khobariyah, namun di dalamnya ada sebuah perintah. Intinya perintah tersebut mengingatkan kepada kita untuk senantiasa kita, kalau di 11 bulan yang lalu kita jauh dari Al-Qur'an, kurang dekat dengan Al-Qur'an, Allah mengingatkan, ingatlah bahwa Quran itu diturunkan di Ramadan ini, di bulan Ramadan ini. Artinya kita mesti kembali ya. Yang jauh mesti kembali ya. Yang belum bisa mengamalkan, yang belum bisa membaca dengan baik, ayo kembali, tingkatkan untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Ini adalah sebuah informasi yang di dalamnya tadi ada sebuah perintah untuk aidil Quran, kembali kepada Al-Quran. Kenapa harus kembali kepada Al-Quran? Ingat kata Allah hudal linnas, kita itu mau tidak mau ya, karena petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin waktu iman, sahabat Darussalam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang hubungannya dengan Al-Qur'an mesti Allah muliakan. Jadi kalau kita dekat dengan Al-Qur'an, mesti kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis mengatakan, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mampu mengajarkannya. Terkait dengan tempat pun Allah muliakan. Kalau yang berhubungan dengan Al-Quran, tidak hanya manusia ya, tempatnya saja yang diturunkan di situ Al-Quran, Allah muliakan ya. Misalkan ada dua tempat yang Allah turunkan Al-Quran ya, yang sampai saat ini disucikan dan diamankan ya. Artinya tempat tersebut aman, dijamin aman oleh Allah SWT. Tidak ada terjadi peperangan dan seterusnya ya. Tidak ada kekacauan. Itu di mana? Itu di Makkah dan Madinah. Mekah dan Madinah ini tempat yang aman. Kenapa? Aman. Kenapa suci? Kenapa berkah? Kenapa rakyatnya makmur? Karena Al-Quran diturunkan di dua tempat itu, yaitu di Mekah dan Al-Madinah atau Madinah. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran mesti di situ ada kebaikan, ya. Mesti ada barokah ya, buat manusia itu sendiri. Ya. Lalu berkaitan dengan bulan pun sama. Syahrul Ramadan, Ramadan ini menjadi agung dan mulia. Kenapa? Salah satunya karena Al-Quran diturunkan di bulan ini, di bulan Ramadan. Isyarat buat kita, itu ayo kembali kepada Al-Quran. Yang belum lancar baca Quran, ayo belajar. Ya. Yang sudah lancar, ayo baca. Kenapa? Ini adalah sebuah momen, sebuah kesempatan ya, yang disediakan oleh Allah untuk kembali kepada Al-Quran. Hadirin sahabat Darussalam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tadi tempat dimuliakan oleh Allah karena di situ Al-Qur'an diturunkan. Kemudian bulan pun sama. Termasuk hari pun menjadi mulia. Dari mulai Senin sampai hari Ahad ya, ada satu hari yang Sayyidul Ayyam, hari yang sangat dimuliakan, yaitu hari Jumat. Kenapa? Karena menurut riwayat Quran pun diturunkan pada hari Jumat. Luar biasa. Jadi segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran mesti Allah muliakan. Tidak hanya itu juga, bahkan malam pun menjadi mulia malam tersebut ya. Kita ingat dalam surat Al-Qadar ya, menjadi perbandingannya 1000 bulan kita beribadah bila mana kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Kenapa menjadi mulia malam tersebut? Karena di malam itu Al-Quran diturunkan. Luar biasa ya. Tentunya kita kalau berdekatan dengan Al-Quran mesti kita dimuliakan ya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Namun barang siapa yang berpaling dengan Al-Quran, nah, kita mesti waspada ya. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, wa may ya'sillaha, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, ang dzikrir rahman ya, nuqayyid lahu, Allah akan tentukan baginya syaitan. Jadi kalau kita jauh dari Al-Quran, di saat Allah memberikan kesempatan untuk lebih dekat kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hukum Quran, kita malah jauh dari Al-Quran. Barang siapa yang berpaling ya, menjauh, a'rudha atau ya'syu dalam ayat tersebut, dari mengingat Allah SWT, dari membaca Al-Quran khususnya, maka Allah akan menjadikan buat orang tersebut adalah sebagai teman dekatnya adalah syaitan. Jadi nafasnya syaitan, berkatanya syaitan ya, berpikiran cara setan, kemudian ucapannya ucapan seperti setan, perbuatannya seperti setan. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan buat dirinya adalah teman sahabat dekatnya adalah syaitan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah berpaling dari Al-Quran. Jadi kalau sudah memalingkan diri dari Al-Quran, maka Allah akan menjadikan orang tersebut sahabatnya bukan lagi orang baik, ya, bukan malaikat lagi, namun di situ adalah Allah menentukan, Allah menjadikan setan akan menemaninya. Kalau setan sudah menguasai dirinya, otomatis segala tindak tanduknya, ucapannya, perbuatannya, apapun yang dia lakukan, maka perbuatannya selalu mengarah kepada perbuatan syaitan, di mana setan itu innama ya'murukum bisu. Nah, setan itu akan memerintahkan kepada kalian, setan akan menyuruh kepada kalian bisu untuk berbuat kejahatan, wal fahsya wal munkar. Luar biasa ya. Bila mana itu dampak atau efek dari kita tidak dekat dengan Al-Quran, dampak dari tidak mau baca Al-Quran, dampak dari kita tidak memahami Al-Quran, dampak dari kita tidak mau mengamalkan Al-Quran, maka setan akan menyatu dengan dirinya untuk senantiasa ya, menyetir orang tersebut, pada akhirnya dia tergelincir ya, dari jalan yang benar. Dia akan masuk dan terosok kepada jalan yang Allah murkai. Nauzubillah min zalik. Maka pada kesempatan kali ini ya, saya mengajak kepada jamaah Darussalam ya, kepada sahabat Darussalam untuk ayo ya, kesempatan Ramadan ini kita semangat untuk kembali atau aidil Quran, kembali kepada Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara kita membaca, memahami, mengamalkan, dan sampai mengajarkannya. Insya Allah kalau itu kita lakukan, maka yang disebut dengan predikat khairukum, sebaik-baiknya kalian, yang terbaik adalah kita termasuk di dalamnya. Insya Allah jika itu kita lakukan untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka kebahagiaan di dunia akan kita dapatkan, bahkan nanti pun di akhirat akan kita dapatkan. Terima kasih. Akhirul kalam, jika ada salah kata, salah ucap dari saya, yang pasti kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.